Salam teman-teman, kita lihat video ini dari Ibu Agatha dan salah satu seorang ustadz yang mengaku ustadz, dan dia mengaku juga bahwa dia awam tentang pelajaran-pelajaran agama, termasuk agama Kristen. Jadi dia bertanya kepada Agatha, bagaimana caranya mempelajari Alkitab, bagaimana artinya mengartikan isi-isi daripada Alkitab itu, karena nggak sama dengan di Al-Quran kan. Al-Quran karena ada dia punya khusus tafsir, jadi ada orang yang menafsirkan begitu, ada beberapa puluh orang yang menafsirkan daripada isi Al-Quran itu. Jadi Bapak Ustadz ini bilang, gimana caranya untuk bisa kita paham dan mengerti cara mempelajari dan membaca Alkitab itu. Jadi begitu dia bertanya seperti itu, maka daripada Ibu Agatha ini memberikan penjelasan-penjelasan dan bagaimana caranya untuk supaya bisa dapat benar-benar mendapatkan ilmu daripada Alkitab begitu. Cuman saya orang muslim awam lah, orang ini. Sama Pak, saya juga Kristen awam Pak. Enggak, cuman mau nanya cara metode memahami kitab sucinya Kristen itu gimana sih metodenya, ayat per ayatnya? Metodenya adalah dengan berguru. Iya, maksudnya kan kalau kayak di Muslim kan ada metode ilmu tafsir kan. Jadi Oh, nggak ada. Kitab kami nggak pakai tafsir, soalnya kitab kami bukan mimpi Pak. Enggak, kalau Nggak ada tafsirnya. Iya, Cuman kalau mimpi aja. kayak di Islam kan istilahnya kayak ilmu tafsir, terus mengikuti para ulama gitu, istilahnya pendapat-pendapat kebanyakan ulama. Kalau memahami kitab sucinya orang Kristen itu metodenya gimana itu? Adakah nama metodenya atau gimana itu? Nggak pakai metode Pak, tetapi belajar dari gereja. Jadi nggak ada istilahnya kayak Muslim kan per ayat, di Al-Quran kan per ayat itu kan ada ininya, ada bukan per ayat lagi, per huruf itu ada arti dan maksudnya. Dan di umur ulama, semua ulama 10 itu, di antara 10 itu 9 itu setuju gitu, itu yang diambil gitu. Kalau saya kasih analogi ya Pak, anggaplah ini buku biologi. Kita ini tidak akan mengerti buku biologi sampai guru menjelaskan. Jadi Iya. bagaimana cara memahami Alkitab dari guru di dalam gereja? Itu hanya itu. Ya, gurunya itu juga kan dia juga berguru. Nah, pasti gurunya itu punya metode. Gurunya ini itu adalah para rasul. Para rasul gurunya adalah Tuhan saya. Jadi Tuhan itu mengajar langsung ke murid-muridnya, murid-muridnya menurunkan lagi sampai ke saya. Gitu. Jadi bagaimana kami mengerti ini dari Tuhan kami. Jadi Tuhan kami itu mengajar. Makanya Yesus itu disebut guru dan Tuhan. Gitu. Oh, jadi istilahnya dari para rasul terus para murid. Dari guru kami, dari Tuhan kami. Jadi Tuhan kami ini menjadi guru. Dia mengutus rasulnya, diajarkanlah rasulnya. Nah, rasulnya ini mengajarkan lagi ke muridnya sampai ke saya nih. Gitu. Nama metodenya nggak ada gitu ya? Metodenya dari guru kami. Jadi guru kami mengajarkan ini. Jadi nggak terbuka gitu kan, kalau kayak di sekolah lah, contohnya di sekolah. Iya. Metode matematika. Jadi gurunya itu sudah menguasai. Jadi Tuhan kami itu yang mengajarkan kami langsung. Jadi nggak bisa setiap orang bisa memahami. Contohnya ilmu kimia kan, ilmu kimia harus dari Tuhan kami, harus dari Tuhan kami, ajaran itu diturunkanlah ke muridnya, ke rasulnya ini, lalu diturunkan lagi. Makanya Alkitab kami ini nggak bisa ditafsir, tetapi perlu pembelajaran dari Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu yang mengajar. Cara memahami satu ayat itu kan ada, kalau saya dengar dari. Kalau Bapak mau memahami, Bapak harus belajar dulu di gereja. Oh, jadi nggak bisa, seorang awam itu nggak bisa. Nggak bisa. Mau kalian baca kayak tadi ya, kalau Bapak tadi dengar saya sebelum live ya, udah ada 2 orang, Kak, saya baca Alkitab ini 3 kali bolak-balik, ada yang 2 kali udah bolak-balik, tapi tidak mengerti, Kak. Kenapa? Ya karena tidak ada gurunya.
gitu. Ya sama sih di Islam juga kayak gitu. Cuman kalau di Islam kan semua kan memahami satu huruf alif ini metodenya ini. Jadi arti dan maksudnya kalau huruf alif bertemu dengan A gitu, itu metodenya ada. Kalau kekristenan Pak, nggak lagi diajarin kayak PAUD gitu. Ini BABA, BIB, babi, nggak gitu Pak. Kan orang Kristen udah ngerti semua bahasa Indonesia. Nah itu langsung masuk. Jadi cara memahami ayatnya gimana? Nggak buang waktu untuk belajar MAMA, MAMI, MAMI, nggak gitu lagi Pak. Itu mah kayak anak TK Pak. Oh iya. Jadi terus cara orang awam memahami ayatnya itu hanya dari enggak, maksudnya ya sama aja berarti belajar. Iya, harus dimuridkan. Karena Yesus itu memuridkan. Oh, jadi orang awam nggak bisa? Kenapa? Orang awam nggak bisa tuh ya, Mbak? Lah semua gereja itu awam tadinya. Semua manusia itu awam. Muridnya Yesus ini awam. Nah, mungkin maksud Anda orang umum, bukan awam. Ya. Jadi Orang apakah Iya, Bapak betul. bisa belajar itu? Bisa. Masuk aja ke gereja dan belajar. Oh, jadi Semua harus dimuridkan. Jadi kalau tidak melalui pemuridan, ya kami bukan muridnya Yesus, karena Yesus memerintahkan kami di dalam Matius 28 ayat 19, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti kami harus jadi murid. Karena Yesus itu datang sebagai guru. Makanya dia mengaku, akulah guru dan Tuhan. oh, jadi untuk memahami satu ayat ini, satu ayat dari Bible ini kan? Satu ayat nggak pakai dipahami gitu. Jadi memahami Enggak, ini contoh, ini mah contohnya apa namanya, analoginya kan, analogi contoh sumpama surat lah, satu surat ya kan, satu surat atau satu apa namanya yang kalau kesatuan tuh perikop ya, perikop. Satu perikop, untuk memahami satu perikop itu berarti kita tidak apa namanya harus belajar ke sana gitu, tidak bisa kita bisa memahami sendiri gitu. Iya, betul. Karena pemahaman orang Kristen itu harus satu. Nggak boleh, menurut guru ini, menurut guru itu, menurut guru ini, nggak bisa. Kami itu harus satu. Pengajaran itu harus sama satu. Di Muslim juga begitu. Enggak lah, Bapak kan imam mana? Maksudnya Enggak. Bapak kan ini beda-beda mazhab. mazhab. Bapak Kalau Imam Maliki atau Imam Hambali. Bapak nih, soalnya yang saya tahu Al-Quran itu menurut penafsiran ini, penafsiran ini. Nah itu, kalau Kristen tuh nggak ada gitu, satu. Kalau di Islam itu kan ada. Iya, walaupun beda mazhab, ulama. Mbak. Ya, maaf ya motong omongan ya, maaf nih takut kurang sopan, minta maaf motong omongan. Kalau di Islam walaupun empat madhab, Mbak, empat madhab ini cuma perbedaan itu tidak menyalahi perbedaan, cuman terserah mau pakai yang mana. Yang nggak dipakai itu yang menyalahi hadis, menyalahi ini, menyalahi itu, menyalahi hukum-hukum aturan atau metode-metodenya, itu yang nggak bisa. Tapi kalau empat madhab ini mah nggak ada saling bersinggungan. Oke, Pak, kira-kira syarat sahnya tawaf itu apa? Syarat sahnya tawaf, wah saya awam nggak sejauh itu. Lagian saya juga belum pernah ke tanah suci. Oke. Kalau misalnya Mbak tahu. ya Pak, kalau misalnya ya, ini naik haji nih ya. Iya. Nah, kalau kan ada perempuan ada laki ya Pak ya. Iya. Nah, itu kira-kira mereka tetap laki-laki dan tetap perempuan atau semua menjadi tidak dianggap ada gendernya lagi Pak ketika di tanah suci Pak, menurut Bapak? Iya tetap lah, kalau yang namanya gender ya tetap di mana-mana juga tetap jadi nggak berubah. Nggak berubah ya Pak ya. Oh, nah Bapak belajar lagi Pak. Menurut beberapa imam silakan, beda-beda. Jadi menurut imam ini. Paham yang. Nah, jadi gitu, makanya. Bukan begitu, itu maksudnya gini Mbak. Kalau di tanah suci itu bukan gendernya berubah semua jadi satu, istilahnya nggak berubah gender tetap. Berarti ini kan syarat tawaf itu kan wudhu ya Pak ya? Iya. Paham, itu ada Mbak, ada itu hukum-hukumnya, ada hukumnya itu. Kan ada beberapa perspektif, betul nggak? Iya, tapi tidak saling membantah. Jadi tidak hanya sebagian orang-orang yang dangkal ilmunya yang menganggap bahwa ini. Contoh aja gini ya.
Kalau misalnya transgender nih, ya nih gue takut kena ban lagi ah. Jadi kasih syarat aja mbak, syarat aja biar saya juga bisa mengerti. Kasih syarat aja syarat. Kalau misalnya apa ya, sejenis laki, tadinya laki, terus iya paham kalau ke situ. Wah gitu ya. Ini saya tanya, dia kembali ke mazhabnya, kembali ke hakikatnya dia, fitrahnya dia, atau dia ngikutin yang terbaru ini Pak? Enggak, harus ngikutin fitrahnya dia. Nah, berarti Bapak harus belajar dulu menurut imam apa, karena ada beberapa. Enggak ada mbak, enggak ada selisih paham itu. Kalau masalah itu enggak ada selisih paham, tetap harus ke fitrahnya. Sekarang saya tanya nih, ini mohon maaf ya. Iya. Waktu Bunda Dorce itu umroh, dia sebagai laki. Oh, kasus Mbak Dorce, Bunda Dorce. Kalau Bunda Dorce itu kan sejarahnya Mbak, dari kecilnya itu kan punya 2 kelamin. Dari kecilnya, dari semenjak lahirnya punya 2 kelamin. Cuman ketika dewasa kecenderungannya ke perempuan, makanya dia menjadikan perempuan. Kalau sejarahnya Bunda Dorce ini. Enggak, sekarang saya tanya, ketika dia dilahirkan, jenis kelaminnya apa? Dia punya 2 kelamin. Iya, saya tanya dia waktu dia kan ini semua ya, paspor juga ada ya, male atau female gitu kan. Nah, contoh lah. Jadi kalau waktu sekolah, maaf nih masalah ini. Mbak pernah dengar ada kasus tentara yang dulunya perempuan terus jadi kecenderungannya ke laki-laki, akhirnya dia sejak semula dilahirkan perempuan dan memang fitrah dia perempuan. Tapi kalau pada akhirnya berubah, makanya ini bicara fitrah berarti dari asalnya dia. Iya sama juga tentara itu juga gitu Mbak. Sekarang tentara itu juga awalnya dua kelamin, setelah itu kecenderungannya ke laki-laki, jadinya laki-laki dia. Sama dengan Bunda Dorce kayak gitu. Anda tahu dari mana dia punya 2 kelamin? Banyak itunya referensinya Mbak, banyak udah itu. Bagaimana dengan yang saya tahu, tapi kebenarannya wallahu alam tapi kebenaran menurut cerita dan bukti-buktinya emang iya dia itu punya terlahir 2 kelamin. Kalau dia Pak, ini logikanya, kalau dia mengaku dia terlahir dengan 2 kelamin, kenapa dia mengatakan transgender? Ya. Berarti kan dari gender yang sebelumnya pindah ke gender yang lain. Kan dua kelamin Mbak. Awalnya dia nggak jelas. Awalnya itu bukan transgender aslinya. Dia itu awalnya dua kelamin. Gini ya Pak ya. Maksud Bapak gimana ini 2 kelamin? Di sini wanita, di sini laki. Jadi begini. Gimana nih? Nggak tahu gitu, itu mah kedokteran lah yang paham. Kalau memang dia 2 kelamin, ini salah. Makanya saya sebenarnya tahu ini salah. Kalau dia memang 2 kelamin Pak, dia tidak akan mengoperasi membentuk V. Kalau dia memang sudah punya itu, masalahnya dia kan operasi membentuk V. Berarti dia sebelumnya nggak punya. Wah itu kalau berita itu nggak tahu. Makanya kan saya bilang wallahu alam. Cuman saya tahunya. Tadi Bapak kita kembali ke mazhab Bapak. Udah menjauh gitu. Makanya kalau 2 itu Pak, berarti enggak, ini kita kembali lagi ke mazhab, kembali lagi masalah ke tawaf.